dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semua dalam keadaan baik, tetap sehat, dan penuh sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam acara renungan secara online Cahaya Kasih. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, kita semua dalam kasih Tuhan dan tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Mengapa? Karena hanya rencana dan kehendak Tuhan yang membuat kita berbahagia dalam hidup ini. Baik, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema ketika rencanaku bukan rencana Tuhan. Sebelum kita memulai dengan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur pada hari ini Engkau masih menginginkan kami untuk tetap bersama bersekutu melalui live streaming Cahaya Kasih. Kami tahu penyertaan Tuhan itu sempurna. Biarlah Tuhan terus menyertai kami dalam perkenan-Mu. Kami terus mencari rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi setiap kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dan mempelajari firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal ke-29, ayat ini sangat bagus sekali, terutama ada di ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan mengetahui rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Saya akan membagikan kesaksian pribadi saya yang berkaitan dengan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sebagai seorang ibu, saya mempunyai sebuah kerinduan. Dan selama 20 tahun, kerinduan itu saya doakan terus-menerus. Saya mempunyai 3 orang anak. Ketiga anak saya ini saya sekolahkan, tentunya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Anak saya mengharapkan untuk anak yang pertama ini menjadi sarjana komunikasi. Anak yang kedua, saya berharap anak saya akan menjadi sarjana hukum. Lalu anak yang ketiga, saya berharap agar anak saya ini nanti akan menjadi seorang sarjana hubungan internasional, karena anak saya sekolah di Visipol. Bahkan ketika itu suami saya sebagai pensiunan PNS dengan harapan setelah suami saya nanti pensiun bisa bersatu bersama saya, karena saya sudah 18 tahun saya tidak bersama dengan suami saya di Jakarta, saya ada di Prambanan. Kehidupan berjalan seperti biasa. Saya terus membawa ke dalam doa, Tuhan, anak saya yang pertama ini menjadi sarjana komunikasi. Kemudian anak yang kedua ini menjadi seorang sarjana hukum. Dan anak yang ketiga ini menjadi seorang sarjana hubungan internasional. Saya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak yang pertama yang dirindukan menjadi seorang public relations setelah lulus dan nantinya akan bekerja pada suatu perusahaan besar, sekarang menjadi seorang ibu rumah tangga. Anak kedua saya yang dirindukan menjadi seorang jaksa atau hakim, sekarang menjadi seorang penjual jasa pengiriman atau ekspedisi. Dan anak ketiga saya dirindukan menjadi seorang diplomat, tapi sekarang menjadi seorang guru. Suami saya yang dirindukan setelah pensiun tetap dalam keadaan sehat, tapi apa yang saya harapkan ini, sekarang suami saya sakit dan butuh pengawasan dokter, dan di sini selalu dalam perawatan dokter. Saya melihat doa yang bertahun-tahun yang saya panjatkan, tetapi jawaban Tuhan itu berbeda dengan yang saya harapkan, Bapak Ibu. Saya merasa sedih karena semua harapan dan rancangan yang sudah dibawa dalam doa bertahun-tahun, tetapi jawaban Tuhan berbeda dengan yang saya harapkan. Awalnya Bapak Ibu Saudara, saya kecewa sekali, tetapi saya mencari Tuhan. Saya terus berharap pada Tuhan. Saya terus bertanya kepada Tuhan. Sampai akhirnya saya menemukan firman Tuhan yang itu bisa menguatkan dan bisa mengajarkan pada saya, yaitu dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Seringkali kita ini berpikir bahwa rancangan kita itulah yang terbaik. Kenapa? Kami yakin kalau anak-anak saya ini bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dengan harapan itu, kalau di dalam keluarga saya, salah satu ada yang secara ekonomi itu lemah, nanti bisa menguatkan keluarga yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang diajarkan dalam firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rencanaku dengan rancanganmu. Sejauh timur dari barat, demikianlah saudara, jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Seringkali kita manusia berpikir bahwa semua yang kita rancangkan itu yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi ingat, Tuhan adalah sutradara terbaik dari hidup kita. Mengapa saudara? Pada akhirnya saya menyadari bahwa itu rancangan yang terbaik, karena hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tetapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Salah satu anak saya sebagai penjual jasa pengiriman atau yang disebut dengan ekspedisi, pekerjaan melayani yang dia lakukan, mulai mengambil barang atau menjemput barang, mengantar barang, itu menjadi rancangan Tuhan yang terbaik. Anak pertama yang menjadi ibu rumah tangga, apakah itu rendah dari seorang public relation dalam suatu perusahaan besar? Anak ketiga saya yang menjadi guru, apakah predikat guru itu lebih rendah dari seorang diplomat? Mengapa itu bisa terjadi? Itu rancangan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika dia menjalani panggilannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ingat bahwa hidup ini bukan soal mencapai yang kita inginkan, tetapi kita harus mencapai yang Tuhan inginkan. Lalu sekarang ada pertanyaan. Bagaimana caranya kita mencari rancangan Tuhan supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Lalu bagaimana caranya kita tahu itu rencana Tuhan atau rencana kita? Ini sangat berbahaya ketika hidup kita yang kita jalani ini hanya dengan mencapai semua rancangan-rancangan kita yang kita pikir itu merupakan rencana yang terbaik bagi hidup kita. Cara kita untuk mengetahui rancangan Tuhan adalah satu, melalui firman Tuhan. Kita bisa membaca dalam Roma 45 ayat yang ke-28 yang demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua adalah dengan cara berdoa.
Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti itu rencana Tuhan atas hidup kita? Kita bertanya, apakah benar itu rencana Tuhan atau bukan? Maka kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka ayat ini berkata, Dia akan mendengarkan kamu. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui itu rancangan Tuhan atas hidup kita tanpa kita berseru kepada Tuhan? Banyak orang Kristen itu maunya jalan pintas, mengerti rencana Tuhan, tapi tidak pernah berseru kepada Tuhan, tidak mau bertanya kepada Tuhan. Nah, ayat ini sangat jelas berkata, apabila kamu datang dan berseru kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sediakan waktu di hidup ini untuk berseru kepada Tuhan. Sediakan waktu di hidup ini untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak cukup hikmat untuk menjalankan hidup kita. Menurut kita itu baik. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita membutuhkan rencana. Kita membutuhkan kepekaan. Lalu bagaimana caranya? Apabila kamu datang berseru dan berdoa kepadaku, mari kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Apabila kita akan mencari Tuhan, maka kamu akan menemukan Tuhan, seperti tertulis di dalam kitab Yeremia ayat yang ke-13 yang demikian firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara, hanya orang yang mencari Tuhan yang kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Terlebih pada masa pandemi ini, mari kita mencari Tuhan. Untuk mencari rancangan Tuhan sebagai orang percaya, kita bisa langsung datang kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan kita berdoa. Tidak harus kita melalui pendeta, tidak harus kita melalui majelis. Pimpin kami dan tuntun kami Tuhan untuk selalu mengerti kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon penyertaan saat kami mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon pengampunan-Mu Tuhan yang sampai saat ini kami selalu berjalan dengan rencana dan kekuatan kami sendiri. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami dibangkitkan iman kami, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan mendengarkan seruan saudara kami ini untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman Tuhan hari ini. Di dalam kasih Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.